Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Blue Team. Oke, di video sekarang alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktu untuk bertemu langsung ke yayasan, datang langsung ke yayasan Anugerah Insan Residipis bareng Kang Heri Coet. Coba aja minta yuk. Nah, jadi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dihitung dari 5 detik, mulai dari 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe juga channelnya Rizky Rama ya. Sama Residipis ada Residipis channel. Residipis channel, di subscribe. Jadi sekarang saya akan menguak tuntas pengalaman dari Ketua Umum Residipis, Yayasan Anugerah Insan Residipis, Kang Heri Coet. Jadi gini Pak, kan di Blue Team ini bahas Residipis. Nah, jadi izin saya mau bahas Residipis kan Bapak udah dari tahun berapa Bapak masuk ini? Masuk kurang lebih di tahun 97-an. Masuk dari tahun 97 sampai 2002. Nah, sampai 2002. Berarti jadi yang saya akan ulik ini dari awal pertama masuk nggak apa-apa. Siap, apa? Nah, berbagi aib. Nah, berbagi pengalaman sekaligus aib. Jadi kita uak langsung, kita bukakan langsung pengalaman Kang Heri Coet. Mungkin dari cerita pertama, awal pertama masuk tahun 97. Nah, bisa ceritakan Pak? Siap. Jadi gini ya, awal mula sebetulnya dari SMP kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 lah ya. Karena waktu itu masih di bawah umur, akhirnya cukup ditahan di kantor polisi saja. Dan tapi tetap sidang, ikut sidang, tapi sambil sekolah, sambil sidang. Maksudnya di kantor polisi itu apa? Di polsek gitu? Polsek waktu itu, Polsek Sukajadi ya, betul. Tidak masuk ke tahanan dewasa karena memang waktu itu saya di bawah umur kan, di bawah umur, tapi sidangnya singkat, tidak lama. Akhirnya ya sidang bebas ya, sidang bebas. Nah itu terus yang kedua setelah keluar SMA tahun kedua itu kurang lebih di 97. Oh, masih di tahun yang sama. Maksudnya ya kan waktu SMP tuh di belakang sebetulnya sebelum 97 ya. Kalau yang betul-betul masuk tuh di 97. Oh, jadi kedua kalinya. Yang kedua kalinya gitu kan. Yang kedua kalinya dengan kasus yang sama curanmor. Ya. Berarti pasal 363. 363, 362 gitu ya. Kan. Begitu. Jadi waktu itu saya sempat ikut dengan kakak kelas ya, yang senior, tapi akhirnya jadi bisa. Jadi bisa apa ini? Jadi bisa ngastag. Jadi bisa ngastag, akhirnya kecanduan, ya, keenakan karena mendapat duit dengan cara mudah. Ya. Cukup dengan 2 menit ya kan sudah mendapatkan unit. akhirnya ya jadi kecanduan, keenakan, bisa mabok, ya bisa happy, bisa berbagi juga. Pertama kejadian di Bandung semua memang. Cuman saya di Bandung semua, tapi ngacak, muter sampai ke ujung Bandung ini. Penjuru Bandung. Nah, jadi sekarang saya mau nanya buat Kang Heri Coet sendiri gitu. Pas pertama perasaan pertama pas awal masuk tahun berapa? Seperti apa? Jadi pertama masuk memang sangat-sangat
kan belum terbayang. Iya. Bui itu Ya, awam. bagaimana. Adapun terbayang bui itu seperti halnya yang mungkin waktu itu pernah saya lihat di TV-TV. Ya. Keras, medan keras lah ya, medan keras gitu kan. Tapi karena waktu itu saya melihat kakak kelas atau senior ketika bebas di penjara tuh keren-keren ya, jadi ada rasa kayaknya ini penjara lagi tren gitu kan. Penjara tren. Lagi tren. Jadi ya malum anak muda mungkin dia jadi hayang nurutan gitu kan. ngikut juga. Wah, ya ternyata memang betul tapi yang ngetren yang nyetil itu memang yang rock and roll itu yang memang di dalamnya gaul ya kan. Tapi kalau buat mereka yang tidak gaul ya kasihan juga. Kadang ada yang bebas tuh kondisi sakit ya kan gitu kan. Akhirnya karena memang saya sudah terbiasa gaul dengan orang dewasa atau orang tua di luar pun, sehingga di dalam tuh sama saya gaul juga gitu kan, bisa gaul lah gitu kan. Dan akhirnya saya di sana menimba ilmu ya, dari mulai tahu awalnya buka kunci begitu dengan astag saja, akhirnya bisa dengan itu dengan ini gitu kan. Menjual pun bisa ke situ bisa ke sini gitu kan, tahu dengan 480 ya kan. Asbak ya, akhirnya jadi tambah senang ya. Kerja langsung dapat duit ya kan, langsung habis pun besoknya nyari lagi gitu kan, dijual lagi dengan mudahnya. Akhirnya ya senang aja. Nah, pertama masuk itu di mana? Pertama maksudnya masuk kan kalau di kantor polisi itu udah lah gitu lah. Betul. Kalau pertama masuk, kalau pertama masuk sampai terakhir pun saya alhamdulillah memang tidak kemana-mana ya, di Kebonwaru saja. Hanya di Kebonwaru saja, alhamdulillah. Tapi di Kebonwaru pun buat saya itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Awal-awal memang masuk ke begitu melihat turun di mobil, di bis antar tahanan baru tuh di pengadilan ke Kebonwaru, begitu melihat gerbang juga udah don't let me down. Aduh kacau ya. Begitu ke dalam pun iya sama kan, ada yang nendang, ada yang iseng mukul segala macam lah. Baik napi yang lama gitu kan, baik napi maupun yang petugas gitu kan. Nah, terus kalau zaman dulu kan jelas budaya buinya betul ada, beda dengan sekarang mungkin, tapi kalau dulu tuh yang baru ya ospek dulu gitu kan, yang baru harus itu memang budaya bui gitu kan, budaya bui harus agar apa, biar nggak calutak ya kan. Jadi ada istilah kata mungkin senior junior ya, yang pernah sekali masuk, 2 kali masuk, 3 kali akhirnya biar nggak belagu gitu kan. Akhirnya ya ada semacam ospek, memang itu budaya bui. Dan saya juga sempat kaget, takut, dan juga campur aduk lah. Begitu pertama makan cadong pun saya nangis. Saya keluar air mata, nangis. Saya pernah dengar kalau misalkan makan cadong itu kalau di kepal keras, kalau ada anjing dilempar bisa mati. Gitu kan, masa iya kan gitu. Ternyata memang waduh benar luar biasa ya, cadong saya ke alaman gitu. Sampai ada batu kecil, ada pasir kecil ya, ada padi kecil, saya kumpulin di korek api gitu. Selama hukuman saya dapat berapa butir gitu. Waduh, aqua cuma air minum cuma dapat satu aqua gitu kan. Memang seharinya memang teratur. Satu hari satu aqua. Ya, dapat bukan dari satu kiriman lah ya, satu sekali jatah, satu cadong, satu ya kan, dan kurang lebih satu botol aqua gitu kan. Nah, akhirnya memang itu memang terasa pelajaran itu memang sangat manfaat itu di dalam ya dan di luar. Sama halnya biar
saya kondisi di dalam itu tidak banyak, maksudnya tidak banyak ngeluarin duit lah, maksudnya harus irit, harus sederhana gitu. Dalam hidup ini harus memang begitu, jangan hambur-hambur uang lah gitu ya, jangan ya, sama halnya itu ke bawah keluar. Jadi memang hidup itu harus sederhana. Itu salah satu pelajarannya, betul. Kalau waktu dulu pertama datang kan di ospek, dengan berapa hari ospekan? Biasa kalau yang baru tuh kurang lebih ya, kalau saya ini 2 bulan lah. 2 bulan di ospek terus? Enggak, maksudnya 1 bulan ya, kurang lebih kalau ikut ospek sih 1 bulan. Untuk menghafal medan aja 1 bulan kan gitu, jadi kurang lebih 2 bulan lah. Kang Heri gimana cara menyikapi pas di ospek gitu? Atau ngawanikeun atau diam atau gimana gitu? Ngikutin dulu. Ngikutin. Waktu itu saya ngikutin karena memang butuh pengalaman juga ya buat ke yang nanti yang baru juga gitu kan, sehingga saya harus ngikutin budaya dulu gitu kan, budaya bui ya, adat bui gitu kan. Oh ya ini akhirnya sama. Hal itu saya tularkan juga ke yang baru-baru. Gitu. Nah, jadi ini kan itu tahun 97 atau kurang lebih lah ya, 97 lah ya. 97 di Kebonwaru. Betul. Dapat bintang berapa? Maksudnya bintang itu dapat hukuman berapa? Betul, seberapa bed. Nah, kebetulan karena saya waktu itu hukuman curanmor waktu itu memang murah-murah ya. Jadi saya tuh sempat dari mulai 2 bulan. Oh, itu sampai pernah ya, sedang bebas pernah, 2 bulan pernah, 6 bulan pernah, 10 bulan pernah, 1 tahun pernah, 1 tahun setengah pernah, 18 bulan pernah, 2 tahun pernah, 2 tahun. Yang terakhir saya 2 tahun setengah. Berarti dengan jumlah berapa kali? Berapa kali masuk? 8 kali. 8 kali. Wow. Udah 8 kali lah. Ini mungkin bisa disebut legend juga ya. Soalnya 8 kali mau 8 kali masuk itu kalau buat di polsek berapa kali berarti? Sudah nggak kehitung mungkin gitu. Nah, jadi 8 kali masuk. Nah, buat bintang yang pertama itu berapa? Yang paling lama aja ya kalau soalnya saya waktu itu cuman pernah ngalami 1 tahun, paling lama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sama curanmor. Sama Semuanya susah sama curanmor semua. Memang dulu Heri Coet spesialis curanmor. Nggak terkapok ya. Tren. Jadi pada waktu masanya tahun-tahun itu emang lagi tren gitu. Bukan ngetren. Memang bakat waktu itu. Bakat kubut tuh. Jadi betul. Memang waktu itu saya dituntut untuk bisa mandiri ya. Untuk bisa mandiri agar tidak merepotkan orang tua. Karena waktu itu saya orang tua keluarga saya broken home. Oh iya. Sehingga, jadi maaf Pak, saya potong. Saya minum kopi dulu. Iya, silakan Pak. Kopi rokok bebas. Siap. Jadi pernah nonton juga di salah satu TV swasta. Ya. Nah, Kang Heri Coet ini anak yang keberapa gitu, dari berapa bersaudara, dan Kang Heri ini sangat sayang sama adik. Ya itu ya yang saya tonton waktu itu di salah satu televisi swasta. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Siap. Berarti mulai anak keberapa? Oke. Jadi saya ini anak ketiga ya. Anak ketiga, dan kebetulan waktu itu di rumah tuh saya yang paling gede. Karena 2 kakak saya sudah pada menikah. Oh iya. Ada yang ke Cianjur, ada yang ke luar Kabupaten Bandung ya kan, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kebetulan yang di rumah itu saya dengan adik saya 7 waktu itu. Jadi seakan-akan saya paling gede ya. Saya paling gede karena ditinggal kedua orang tua. Akhirnya saya berpikir, tapi status saya lagi sekolah. Oh, masih sekolah? Masih sekolah SMA. Jadi saya berpikir bagaimana caranya sekolah tetap tapi harus bisa menghasilkan uang. Jadi 2 cara yang saya keluar dari otak jahat saya gitu. Jadi yang paling instan buat saya waktu itu pemikiran kalau tidak kriminal narkoba.
Oh, waktu itu pada ya, intinya. betul. Jadi hanya kriminal dan jual narkoba. Padahal saya masih sekolah. Ya. SMA kelas berapa itu Pak? SMA dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 lah, tamat gitu. Oh tapi tamat? Tamat, jadi saya meskipun saya punya prinsip waktu itu, senakal-nakalnya saya, sebadung-badungnya saya, sebrengsek-brengseknya saya, dari coet, minimal SMA harus tamat waktu itu. Karena saya waktu itu ingin sekali mendapatkan ijazah gitu kan, buat bekal saya nanti kalau pengen kerja, kalau pengen apa aja lah yang memang membutuhkan ijazah. Jadi waktu itu saya 2, kriminal dan narkoba. Gitu. Dan yang dipilih? Dua-duanya. Oh iya, dua-duanya. Saya tapi, cuman yang terungkap itu tidak pernah narkobanya, hanya kriminalnya saja. Padahal saya pemakai aktif. Dari mulai, ya, saya alamin dari mulai baby cry. BK. Oh, lu jangan belum lahir Pak. Ya kan, terus sampai ke yang mulai tadinya tidak ada undang-undang, ya kalau sekarang undang-undang kesehatan ya, sampai ke daftar G, sampai ke alkohol, sampai ke ganja, sampai ke ini, sampai ke hasil, yang namanya waktu itu dari musim ke musim keluar narkoba, saya pernah alami dan mentok di Putau. Nah, mentok di Putau gitu. Karena buat saya waktu itu Putau memang menunjang dengan perilaku saya. Kalau saya waktu itu setelah berbuat kejahatan pakai sabu Parno, bawaannya takut kayak dikejar-kejar bosnya. Ketika saya pakai Putau, begitu udah tadi pagi atau siang tadi saya udah mutus 1 unit atau 2 unit, saya ingin melupakan kejadian tadi, karena dalam hati saya sebetulnya saya tidak mau berbuat begitu, sudah tidak mau. Mungkin memang tidak mau karena takut atau karena parno, intinya kalau pakai foto langsung stop pun hilang pikiran ketakutan segala macam udah. Makanya akhirnya saya mentok di foto ya cukup lama, kurang lebih 8 tahun lah saya pakai foto, mentoknya akhirnya di foto akhirnya. Iya. Berarti dari tahun 97 ya sampai ya itu kalau di foto tuh 2002 ke belakang inilah, berarti kurang lebih 6 tahunan lah gitu, sampai 2002 aja. Nah, buat pengalaman di dalam nih, apa yang bisa Kang Heri Coet ini ceritakan gitu buat yang nonton video ini gitu. Pengalaman di dalam. Betul. Jadi yang saya dapatkan pengalaman di dalam itu seperti halnya masyarakat memperkirakan, memprediksi atau mengira ya, kalau di lapas itu, di rutan itu masyarakat tahu, orang tahu pasti kejahatan yang ilmu kejahatan yang mereka dapatkan, gitu kan? Yang mereka dapatkan itu ilmu kejahatan, tentang kejahatan atau tentang narkoba, gitu kan? Masyarakat dari dulu memang begitu menstigma kalau bicara tentang kejelekan rutan maupun lembaga pemasyarakatan itu sangat seksi untuk dibicarakan. Soal biasa kalau orang mah kan, publik mah kalau bicara kejelekan mah paling seneng gitu kan. Nah memang yang saya dapatkan itu banyak tentang ilmu kejahatan, dan saya juga mendapatkan tidak kurang bahkan lebih banyak ilmu tentang benar, tentang tentang rohani, ya kan, tentang keyakinan, tentang keagamaan, dan tentang kepribadian, kemandirian, seperti mendapatkan pembinaan. Betul apa katanya, apa adanya. Jadi di lapas itu mendapatkan pembinaan. Betul. Memang tidak semua, karena memang
kapasitas kapasitas yang banyak sehingga yang mendapatkan kesempatan pelatihan atau pendidikan pembinaan tentang kepribadian dan kemandirian itu akhirnya hanya berapa napi saja kan gitu, dari sekian itu hanya berapa persen tapi saya mendapatkan itu gitu, bahkan lebih saya mendapatkan perhatian khusus dari petugas karena sering masuk akhirnya semakin erat, semakin kenal kan, semakin rasa kekeluargaannya itu semakin dekat saja, sehingga buat petugas yang memang sudah mungkin ngerasa udah nggak ini lagi, akhirnya ngerasa ke adik atau ngerasa ke anak gitu kan, mereka banyak membantu untuk agar agar saya mendapatkan pembinaan itu gitu kan, begitu memperhatikan saya, dan saya mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan dari orang tua saya dan yang tidak pernah saya dapatkan dari keluarga saya. Entah kenapa di dalam sana saya mendapatkan sesuatu itu yang tidak pernah saya dapatkan. Cuma saya juga entah apa keluarga lah gitu. Di keluarga, dari keluarga, dari orang tua gitu kan, saya mendapatkan di sana. Gitu hikmah daripada penjara. Memang di televisi swasta pernah diceritakan bahwa Kang Heri Coet ini broken home. Nah, broken home jadi tulang punggung lah gitu, bisa dibilang tulang punggung buat adik-adiknya. Ada berapa berarti? 7. Jadi saya keluarga besar 10. Laki-laki 9, perempuan 1. Jadi laki-lakinya 10 orang bersaudara. Dan alhamdulillah ya kalau sekarang Kang Heri Coet berkarya gitu ya. Jadi keseharian Kang Heri Coet sekarang gitu ya. Gitu. Apa gitu kerjaannya? Pekerjaan saya sih sebetulnya dari awal pedagang kaki lima ya dulu. Titik balik saya berhenti dari semua kelakuan buruk ya yang pernah saya lakukan. Saya waktu itu ambil inisiatif ya, karena saya mendapat pembinaan tadi dari dalam, sehingga saya mendapat sesuatu bebas dari sana, yaitu mental baja. Bakatku butuh jadi mental baja gitu kan. Cari lahan di Dewi Sartika, akhirnya saya jualan di kaki lima. Jualan di kaki lima, betul, jualan di kaki lima. Dagang ini ya stiker, casing HP, poster dan pin. Dan pin ya. Sehingga saya keseharian sekarang punya usaha berwira swasta, punya jongkok kecil ya. Setting komputer dan juga membuat merchandise dan juga aksesoris. Lebih ke percetakan mungkin. Soalnya ini kan backgroundnya siapa bilang residivis tidak bisa berkarya. Betul. Kenapa slogannya seperti ini gitu? Oke, siap. Gini ya, karena sering masuknya ke penjara, 8 kali bolak-balik ke penjara, akhirnya saya mendapatkan stigma negatif. Stigma negatif residivis. Nah, karena saya di stigma waktu itu sangat merugikan diri saya sendiri. Ya, saya mendapatkan cacian, saya mendapatkan makian, saya dipandang sebelah mata, saya dibilang sampah masyarakat, ya dimarginalkan, tidak berguna untuk masyarakat, ya kan? Sehingga saya punya niat ingin melawan stigma negatif residivis. Dengan apa saya melawan stigmanya tadi? Dengan sesuatu ya, dengan karya gitu. Makanya saya waktu itu dengan tagline ini, siapa bilang residivis tidak bisa berkarya, ada di sini pemanis, aktif, kreatif, produktif. Itu rumus saya. Jadi rumus tubuh saya. Saya di medan keras, ketika saya aktif, kreatif, produktif, di dalam sana saya tidak perlu berbuat kriminal.
bisa hidup loh di dalam medan keras, padahal jelas penjara bui medan keras. Keras banget. Akhirnya saya bawa keluar pelajaran ini, rumus ini saya bawa keluar, dan betul ketika saya benar, ketika saya berbuat aktif, kreatif, produktif, saya akhirnya mendapatkan karya, dan karya itu menjadi rupiah itu bisa membantu ekonomi saya. Setelah ekonominya kuat, saya bisa jadi sejahtera, kan begitu. Nah ini saya dapat dari dalam nih, pelajaran dari dalam, hikmah dari dalam gitu kan. Sampai-sampai akhirnya di tagline, siapa bilang Residipis tidak bisa berkarya, dan alhamdulillah saya rintis tagline ini waktu itu ketika saya punya niatan, ya Allah ya Tuhan, kalau saya diberi rezeki yang besar, kalau saya sukses, kalau saya berhasil, nadar saya ingin membantu mereka mantan narapidana yang sama, mungkin pasti saya yakin mereka yang mantan napi ya, mantan residipis pasti pernah mengalami stigma itu. Iya, pasti. Nah, untuk itu jadi saya memberikan motivasi juga ke mereka. Nah, saya merasakan stigma itu ketika sudah aktif, kreatif, produktif pasti menjadi karya, dan setelah jadi karya pasti jadi income berarti jadi ekonomi dan sejahtera, dan tidak mungkin melakukan kriminal lagi. Iya, begitu, dan tidak mungkin melakukan kejahatan lagi, karena semua pasti sama. Begitu ditangkap polisi pasti, dan di persidangan pun sama, ditanya kenapa kamu berbuat kejahatan, sama di persidangan faktor ekonomi itu alasan arogan, pasti semua alasannya faktor ekonomi. Nah, ketika saya bangun ekonominya ternyata betul. Ketika saya sudah punya bangun ekonomi, sudah penghasilan, ya ngapain lagi gue harus berbuat jahat, ya kan? Nah, akhirnya ya alhamdulillah lah gitu, dengan banyak pelajaran-pelajaran di dalam sana, di dalam penjara sana, di dalam bui sana, akhirnya ya bisa bermanfaat buat saya untuk hidup di luar, di alam yang ringan ini gitu kan. Di dalam aja bisa hidup, masa di luar tidak bisa kan begitu. Itu. Dan alhamdulillahnya ya sekarang Kang Heri Coet berkarya terus ya. Nah, jadi dia Kang kaos. Siap. Jadi buat yang butuh kaos dijual kan ini jelas dijual di medsos, di mana? Ada di Residipis_Indonesia Instagram. Residipis Indonesia ya. Residipis Indonesia. Mantap Mas Rina. Wah, keren. Jadi buat kalian yang pengen belanja atau pengen langsung beli lah gitu ya, bisa langsung menghubungi Kang Heri Coet, atau bisa ntar ada link Instagramnya. Betul. Dibantu ya. Pasti. Nah, tapi ini belum selesai kan. Jadi siap. Yang bikin saya penasaran tuh kan 8 kali 8 kali masuk. Nah, dari 8 kali ini ada pengalaman apa yang mungkin ya bisa disebut seram mungkin ya, atau bukan seram, jadi yang nggak akan bisa dilupakan oleh sosok Kang Heri Coet sendiri gitu, dari 8 kali ini gitu. Yang keberapa? Nah, yang keberapa dan apa gitu? Betul. Jadi yang saya takutkan waktu itu kalau di dalam ya. Kalau di dalam waktu itu alhamdulillah untuk fisik saya tidak takut ya, karena saya gaul ya. Saya berusaha gaul ke kawanan menengah ke bawah, ke tengah-tengah, dan ke atas. Jadi saya harus bisa menggaul dengan beberapa kalangan lah ya. Saya harus bisa menggaul itu. Yang saya paling takutkan dulu itu, saya kadang waktu itu memang masih suka pakai di dalam. Ya, yang saya takutkan saya OD di dalam. Paling saya takutkan itu saya OD di dalam. Ya, kalau di luar waktu itu saya mendapatkan malam yang sangat berat. Saking malam ke-60 hari. Waktu itu saya lagi mencoba untuk berhenti. Ya, sudah niat berhenti,
dan malam terakhir, malam ke-60 hari saya sudah menyiapkan satu utas tambang dan juga satu botol kerating deng yang isinya baygon, ya kan. Tidak ada lain karena saking sakitnya, karena saking sakaunya akhirnya saya frustasi, saya mau gantung diri aja. Itu karena apa? Narkoba jenis putau. Karena saking nggak bisa nahan sakitnya putau sakau ini ya, gitu kan. Sementara dulu saya tidak pernah merasa sakau karena duitnya ada terus, bahannya ada terus. Ya. Jadi saya tidak pernah sakau. Akhirnya begitu berhenti memang, tapi saya memang sudah berniat. Saya sudah berniat, saya akan berhenti dari kriminal, saya akan berhenti dari narkoba, dari putau terutama ya. Hitung jihad buat diri saya ini. Ya, hitung jihad buat diri saya sehingga saya harus kuat, saya punya pemikiran begini. Saya belum pernah mendengar orang yang berhenti dari putau meninggal. Kecuali overdosis kebanyakan atau karena memang pakai putau iya, pakai Lexotan iya misalkan kan, akhirnya jadi kompleks sehingga bisa dosisnya jadi tinggi. Kalau saya waktu itu memang tidak suka, jadi betul-betul pure pakainya putau saja, tidak pernah. Ketika tidak ada kuncian, saya tidak punya stok, harus neken dulu Lexotan, tidak ya, murni aja karena memang waktu itu saya ada terus. Nah waktu itu saya memang sudah berhenti, tapi saya dihadapkan dengan hari yang berat ya untuk terus, tapi saya punya keyakinan ketika saya bisa melewati fase berat ini, saya merasa yakin kalau setelah saya bisa melewati fase berat ini, saya pasti kesininya pasti mudah, pasti ringan, ya kan, ada kemudahan, ada kemudahan, dan saya yakin merasa waktu itu bakal sehat gitu kan. Nah ketika malam itu saya mau gantung diri, tapi itu di pas masuk yang keberapa? Terakhir, itu sudah di polisi di rumah, sudah ke-8 kali, sudah ke-8 kali, sudah bebas, sudah dibebas di rumah di hari ke-60 hari sakau itu. Gimana cara menyikapi sakaunya? Ya kan orang saya pernah nih berobat ke dokter, tapi akhirnya konsul dan berobat waktu itu dikasih kodein, tapi dengan memakai kodein iya karena tidak niat berhentinya, cuman mungkin iseng saja, akhirnya moto iya, wah luar biasa tambah enak. Wah, akhirnya takut mati saya. Nah, tapi saya waktu itu sudah punya niat. Saya merasa yakin, dan saya belum pernah mendengar ketika orang berhenti dari putau menahan sakau tidak ada meninggal. Tapi kalau overdosis ada ya. Nah makanya saya waktu itu berniat besar. Jadi alhamdulillah saya tidak perlu waktu itu tidak sembuh natural ya, alami, tidak harus ke dokter, ke alternatif, ke segala macam, dengan niat yang besar waktu itu alhamdulillah. Tapi saya sempat mengalami dulu ingin gantung diri karena saking sakitnya, saking sakaunya, dan waktu itu saya ya Allah, kalau saya gantung diri karena sakit putau dan kebiasaan buruk saya kriminal, saya pengen gantung diri aja, tapi pengen masuk surga. Mungkin tuh. Ini dasar penjahat. Licik. Gantung diri mana aja, gantung diri asup surga, atau paling tidak nyangkut di tangkalan, nyangkut di pohon, nyangkut di rumah kosong kan begitu ya, bisa di mana aja lah gitu kan. Itu karena penjahat akhirnya ya licik gitu kan, gantung diri tapi pengen masuk surga gitu kan. Nah, itu saya berdoa berdoa lagi, dan seakan-akan saya pengen ketemu curhat atau mengeluh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau saya diberi kesempatan kedua, saya berjanji, saya nadar, hidup saya akan dimanfaatkan untuk membantu diri saya, keluarga saya, dan rekan-rekan saya, keluarga besar mantan narapidana. Itu saya ucapkan itu. Nah ketika saya mengucapkan itu, saya seakan-akan
di dunia yang gelap. Pokoknya entah di mana nggak tahu lah, gelap lah gelap. Saya ini sendiri berjalan, saya ini siapa, mau kemana gitu kan. Tahu-taunya itu jam kurang lebih adzan subuh baru saya nyadar. Oh itu lagi flight? Enggak Pak, saya bertahan enggak pasti sama sekali justru. Iya. Saya kan dari dua bulan itu hari ke 60 itu saya memang menahan fase yang paling berat buat saya, maksudnya wah udahlah ya, antara make lagi kan gitu, antara mati antara hidup gitu. Tapi saya karena niatnya sudah gede pengen berhenti, tidak. Kenapa saya pengen berhenti? Karena saya tidak mau lagi di penjara. Kalau saya pakai artinya saya bakal yakin saya suatu saat bakal di penjara. Mending kalau di penjara selamat. Kalau misalkan dipateni, banyak teman kawan-kawan saya yang memang overdosis, banyak kawan-kawan saya waktu itu yang memang dipateni karena curanmor dilewat. Oh iya. Dilewatkan ya. Mungkin saya salah seorang yang beruntung yang selamat dari dunia buta, yang selamat dari dunia curanmor gitu kan. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Ketika Tuhan sudah memberikan ke saya hidayah, ya kan, memberikan ke saya kesempatan kedua, semudah membalikan telapak tangan, ya kan, sehingga waktu itu setelah adzan subuh saya langsung sadar saya belum mati gitu kan, belum mati. Dan saya ingat janji-janji saya, kalau saya diberi kesempatan kedua saya akan berbuat baik, saya akan mudah-mudahan jadi ibadah kan begitu. Saya langsung wudhu, saya langsung sholat dan tidak merasakan sakau di hari itu langsung. Alhamdulillah, itu luar biasa keajaiban. Saya mendapat mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saat ini alhamdulillah saya sehat walafiat ya, dan saya masih konsisten dengan janji saya. Kenapa saya tadi berjanji untuk membuka lembaran baru, kalau dikasih kesempatan kedua saya ingin membantu diri saya sendiri, saya ingin membantu keluarga saya sendiri, saya ingin membantu mereka kawan-kawan mantan narapidana yang distigma sama seperti seperti saya, hilang kepercayaan dari diri, hilang kepercayaan dari keluarga, hilang kepercayaan dari masyarakat. Nah, sehingga saya membuatlah salah satu yayasan air atau yayasan Anugerah Insan Residivis, agar saya konsekuensi dengan janji-janji saya. Ya alhamdulillah sampai saat ini dengan tagline-nya siapa bilang residivis tidak berkarya, dengan logo yayasannya yaitu logo air seperti air Anugerah Insan Residivis. Mudah-mudahan yayasan ini menjadi anugerah para insan residivis. Pemikiran saya simpel begitu saja. Nah, untuk dari ada nggak kesan-kesan positif tentang mengenai ya termasuk kayak Puto, Ranmor gitu, ada nggak kesan-kesan positif buat orang yang menonton kayak gitu? Itulah seperti halnya pemerintah atau aparat penegak hukum dalam hal ini, jauhi narkoba, hindari narkoba, jangan pernah menyalahgunakan narkoba ya, jangan pernah berbuat kriminal. Itu betul, agama pun begitu ya. Tapi waktu itu memang saya mungkin berada di lingkungan yang mendukung, dan agama pun juga sama, saya kurang banyak belajar ke sana, dan mungkin perhatian atau pendidikan dari orang tua pun begitu, akhirnya jadi pelarian kan ke sana. Saya sangat menyarankan kepada rekan-rekan, kepada adik-adik, jangan pernah berbuat kriminal, jangan pernah memakai narkoba, karena narkoba sangat merugikan diri sendiri. Dan kriminal pun sama ya, dari mulai tidak ada tato jadi ada tato, dari mulai nama baik menjadi jelek, baik diri sendiri maupun nama orang tua ya. Yang tadi ya stigma itu ya, yang stigma itu jangan pernah. Ini mungkin kata saya juga salah seorang yang beruntung. Tapi kan mereka yang tidak kuat mental, mereka yang tidak kuat untuk bisa melepas itu ya pasti jadi korban. Jadi tidak ada gunanya. Saya sempat bisa dibilang kaya lah, atau berhasil dalam dunia narkoba pernah.
Saya sempat jaya juga di dunia kriminal, curanmor pernah. Tapi semua itu tidak ada buktinya, habis semuanya. Bahkan yang saya dapatkan bui, yang saya dapatkan sakit, yang saya dapatkan sakau, ya kan. Nah, tapi ya alhamdulillah kata saya juga saya dapat mendapatkan mujizat. Jadi ya saya sarankan rekan-rekan yang belum pernah masuk penjara jangan pernah punya niat untuk masuk penjara. Ya, cegah oleh diri sendiri. Yang pernah masuk penjara, yang pernah terlena dengan narkoba, yang pernah terlena dengan kriminal, ketika rekan-rekan semua tidak punya percaya diri, rekan-rekan ingin bangkit dari keterpurukan, ya datang ke Yayasan Anugerah Insan Residipis. Kita sharing, ya kita berbagi pengalaman, kita berbagi rezeki, kita berbagi pekerjaan, kita berbagi ilmu, ya yang pernah kita dapatkan, gitu. Jadi insya Allah dengan bendera dengan legal formal Yayasan Anugerah Insan Residipis, artinya residipis sekarang se-Indonesia sudah punya bendera, sudah punya pengakuan, sudah punya, iya ada dan tinggal menunggu rangkulan daripada pemerintah terkait, dinas terkait dan masyarakat. Jadi jangan putus asa, jangan pernah rendah diri, gabung dengan Yayasan AIR, insya Allah kalian akan bangkit, insya Allah. Oke, siap, thank you. Jadi itu mungkin pesan-pesan positif dari Ketua Umum Yayasan AIR, Anugerah Insan Residipis. Oh iya, siap, saya tambahkan. Saya punya prinsip. Nah, saya punya prinsip. Saya sudah 8 kali di penjara. Ya. Saya sampai saat ini tidak pernah merasa bebas dari penjara. Kenapa? Agar saya tidak pernah melakukan lagi kejahatan, agar saya tidak pernah lagi melakukan narkoba. Karena seakan-akan saya dipantau oleh petugas-petugas pemasyarakatan. Gitu, agar merasa ada bebas, inilah rumah air, kita aja. Saya alhamdulillah, saya seakan-akan ini tahanan luar atau seakan-akan saya ini tahanan rumah, ya. Dan saya juga punya prinsip waktu sampai sekarang, saya mendapat hikmah, mendapat sesuatu, mendapat pelajaran, dan saya pun sehat pun berkat dari penjara, ya. Jadi buat saya penjara adalah rumah sakit diri sendiri. Ya, penjara adalah rumah sakit diri sendiri buat saya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan rekan-rekan pun sama, ya. Gitu. Siap, thank you buat Kang Richard untuk waktunya. Ini mungkin saya udah diterima dengan baik dan dikasih kaos langsung dari Kang Richard. Ini ada ex residipis. Jadi buat kalian yang pengen main atau pengen berkunjung langsung ke Yayasan Anugerah Insan Residipis, bisa langsung datang di mana alamatnya? Jalan Caringin nomor 54, Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, ya. Jadi buat kalian juga yang mau pesen kaos residipis ini, bisa langsung di follow aja IG-nya. Ada residipis _Indonesia. Betul. Residipis _Indonesia. Dan mungkin buat kalian yang pengen langsung bisa antara ada di link, bisa kontak juga sama saya. Itu mungkin kan, ya. Terima kasih banyak buat pembicaraan sekarang, mungkin alhamdulillah bisa diterima dengan baik gitu. Buat yang nonton, buat kita juga jadi pembelajaran. Bahkan bukan buat saya dan Ronald pribadi, jadi buat kalian juga ini bisa jadi pelajaran. Ada hikmah dari segala rupanya gitu. Nih, ini contoh anak-anak muda yang berkarya. Tapi awas nanti ketika kalian sudah banyak duit lupa daratan, main cewek, main narkoba. Jangan. Jadi pada intinya mungkin bisa digarisbawahi tadi pesan-pesan positif dari Kang Richard. Ya. Jadi mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di follow. Ada slogan. Ya, bentar. Jangan lupa di follow ini. Di follow dulu Instagram Natanteng02, Rizky_Ronald dan Residipis Channel dan IG-nya Residipis _Indonesia. Oke, tetap dengan slogan yang ya buat Paris kan ada. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Assalamualaikum.